tim penggerak PKK kecamatan, KUA 5 kecamatan, unsur pemuka agama, unsur forum komunikasi panti asuhan anak yang masuk dalam anggota tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa bertemu dalam acara rapat koordinasi pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang tahun 2021 secara virtual meeting pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini telah kami susun sebagai berikut. 1, pembukaan. Yang kedua, laporan penanggung jawab tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang. Yang ketiga, sambutan dan pengarahan Bapak Wali Kota Malang. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, penjelasan teknis materi. Yang keenam, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara pembukaan ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Hadirin dimohon duduk istirahat. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, agar acara rapat koordinasi pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang tahun 2021 berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan penanggung jawab tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kota Malang yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Eni Hari Sutiarni MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang selaku pengarah, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, matur nuwun Bapak Andri dari jauh merespon kami. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, dan yang kami hormati unsur perangkat daerah, Ketua Tim Penggerak PKK se-Kota Malang dari kecamatan-kecamatan, KUA se-Kota Malang, unsur pemuka agama se-Kota Malang, unsur forum komunikasi panti asuhan anak se-Kota Malang yang berbahagia. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin pada kesempatan ini kami melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada Bapak Wali Kota Malang sebagai berikut. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021. 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021. 8. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 37 Tahun 2021. 9. Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 185/73/73.112/2021. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah menyelaraskan misi agar dapat berjalan beriringan untuk mencapai percepatan target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 dimulai pukul 9 secara virtual Zoom meeting. Peserta sebanyak 29 orang, yaitu dari anggota tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dana alokasi khusus non-fisik tahun 2021. Demikian laporan kami. Selanjutnya, mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Malang berkenan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan
dalam rapat koordinasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Eni Hari Suryani MM. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan Bapak Wali Kota Malang yang sekaligus membuka acara rapat koordinasi pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur, makasih kehadirannya Bapak. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri hadir, Pak Yudi, makasih. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama, seluruh Kepala KUA yang berada di wilayah Kota Malang, yang saya banggakan dan saya cintai, istri tercinta saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, dan seluruh tim penggerak PKK di masing-masing kecamatan, UPD terkait, dan tokoh-tokoh agama yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur menjadi keharusan kita semua, karena inayahnya saat ini kita bisa hadir, karena hidayahnya telah kita mampu memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita tinggalkan, dan kita berharap karena ridhonya kelak kita berada di pangkuannya, dan mudah-mudahan kita berada di surganya atas janji-janjinya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pertama kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh partisipan yang saat ini hadir dalam rangka untuk membangun sebuah komitmen bersama bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan, ya, tidak mengendaki kesusahan. Dengan proses-proses administrasi yang tertib, insya Allah urusan-urusan kita juga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita wajib bagi pelayanan publik untuk mempermudah semua urusan saudara-saudara kita, yang tentu kita hari ini kita kumpul ingin membangun komitmen bersama bahwa urusan administrasi ini adalah sangat-sangat penting, juga pelik ketika kita tidak menyadarinya. Walaupun slogan-slogannya dan komitmen-komitmen kita sudah punya, bahwa catat-mencatat ini menjadi keharusan kita, tertib administrasi menjadi keharusan kita semua untuk kita kawal. Bahkan ada kaidah al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Sesuatu yang hak tapi tidak tertib, tidak tercatat, maka dikalahkan sesuatu yang batil tapi tercatat dan tertib. Berkaitan dengan itu maka Sutiaji Edi ketika membuat visi misinya, ya, Kota Malang ini ada beberapa yang ini mungkin kami sampaikan yang secara langsung ingin menertibkan sebuah administrasi, karena kuncinya sebenarnya di sana bahwa pelayanan adminduk ini ketika mudah maka akan membahagiakan bagi masyarakat kita semua. Jadi kita mengacu pada sebuah undang-undang, ya, 23/2006 bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh satu dokumen kependudukan, perlindungan data pribadi,
ganti rugi dan pemulihan nama baik. Nah, ini ya siapa saja ya, termasuk orang-orang, termasuk setiap warga negara. Untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan ya, peristiwa-peristiwa kependudukan yang memang awal di periode dulu ya, pernah saya sampaikan ketika saya menjadi wakil wali kota, yang namanya pelaporan orang meninggal dunia itu kan susah. Tapi waktu saya dengan Abah Anton dulu menyampaikan dalam kampanye itu ada usulan bahwa setiap orang meninggal dunia mendapatkan ya uang duka. Maka saya kasih waktu itu 1 juta. Ternyata tertib sekali, ya, tertib sekali orang yang melaporkan. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan uang duka. Sampai-sampai yang namanya waktu itu kita asumsikan 2.000, malah lebih dari 2.000 yang melaporkan. Ya, jadi ini juga termasuk peristiwa atau peristiwa-peristiwa kependudukan yang harus terlaporkan, baik ketika meninggal maupun ketika nanti saudara kita yang lagi bertambah anggota keluarganya dalam hal ini adalah melahirkan. Kita lihat ya bahwa Kota Malang visinya Kota Malang bermartabat ini langsung ya, kita masuk pada misi keempat ini. Masuk misi keempat mewujudkan Kota Malang yang rukun, toleran, berasaskan ini yang ketiga. Yang keempat ini memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan yang tertib, hukum, profesional, dan akuntabel. Dan ini searah dengan apa yang menjadi gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri 470/837/SC tahun 2018. Artinya bahwa apa yang kita tangkap ketika membuat visi misi ini berseiring dengan itu. Kita tahu 4 program KISA, yakni program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk, program sadar pemanfaatan data kependudukan, dan program sadar melayani adminduk menuju masyarakat yang bahagia. Nah, seandainya ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan cepat, ya. Jadi 4 program KISA ini, maka insya Allah ya, yang saat ini insya Allah yang dari Dispenduk Capil di Kota Malang ini sudah online di kami sejak dulu. Ya. Jadi yang dulu yang kami fokuskan itu adalah 3 dinas, dinas kesehatan, 4 dinas, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dan Dukcapil ini. Selalu connect. Karena apa? Karena ini kaitannya nanti berkaitan dengan bantuan sosial, berkaitan dengan mereka mendapatkan layanan kesehatan atau tidak, berkaitan dengan masalah dia mendapatkan KIS atau tidak, ini terconnecting. Nah, kuncinya justru ya, kuncinya ini justru di Dukcapil. Ketika di Dukcapil tidak tertib, maka semuanya tidak tertib karena kunci dasar ya sampai saat ini pun mungkin kalau kita lihat dashboard di Kota Malang sudah bisa dipetakan orang yang kena vaksin, orang yang terpapar COVID, orang yang terpapar COVID itu berKTP Malang atau tidak, sudah bisa di-track karena kemarin sudah kami injekkan ke sistem aplikasinya miliknya Dukcapil. Jadi real time. Sampai saat ini vaksinnya itu berapa orang yang berKTP di Kota Malang, yang non Kota Malang sudah bisa karena sudah terconnecting. Dan ini harapan kami akan menjadi kekuatan kita semua untuk melakukan kebijakan-kebijakan ke depan. Kita melihat ya, dan nanti kita melihat apa sih yang seharusnya dilakukan. Jumlah penduduk miskin kita itu berapa jumlahnya, angka pengangguran juga basicnya adalah datanya di Dukcapil. Menyongsong itu maka 7 prioritas ya nasional adminduk sebagaimana dalam slide ini, Kota Malang terus mendorong untuk itu. Insya Allah ya. Ini saya sampaikan pada Pak Kadis P3A KA tadi dari provinsi. Insya Allah Kota Malang kami berbenah untuk tertib administrasi. Nah, pemerintah Kota Malang melalui Dispenduk Capil
terus berinovasi mengembangkan sistem pelayanan administrasi berbasis online, berintegrasi melalui baik WhatsApp, melalui website. Ini yang kemarin menjadi salah satu inovasi si Apple dari sistem administrasi pelayanan kependudukan oleh Dukcapil. Selain itu juga pelayanan jemput bola menjadi pilar penting bagi pelayanan inklusif. Ini ada mobil yang berada di masing-masing wilayah nanti keliling biasanya. Dan di setiap kelurahan saya kira kalau warga Kota Malang udah tahu semua ya. Ini saya sampaikan pada Pak Kadis P3AK. Nah, bagaimana target Adminduk supaya bisa terpenuhi? Maka ada pembentukan tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang tahun 2021 yang itu sudah ada namanya keputusan wali kota. Artinya tinggal mengimplementasikan. Siapa saja melibatkan semua unsur perangkat daerah, PKK, organisasi kemasyarakatan, KUA, dan lembaga-lembaga keagamaan. Kenapa langsung kami ambil seperti KUA? Karena dia mencatat ya, pencatatan pernikahan ini basicnya langsung kami ambil di basic paling dasar adalah di KUA. Walaupun sesungguhnya di kelurahan itu juga, tapi kadang yang database yang lengkap di KUA karena ada orang luar yang masuk dan seterusnya. Ini termasuk ini maksud saya adalah data sandingnya dari kelurahan masuk dan dari dinas-dinas terkait, lintas yang terkait juga masuk. Bagaimana tugas tim ya dalam target pencapaian percepatan itu? Maka yang pertama melakukan penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi. Keharusan saya kira dengan pentahelik yang hari ini kumpul semua tokoh agama. Kenapa pelibatan tokoh agama? Saya kira untuk menjelaskan kepada masyarakat ya, bahwa pentingnya kita tertib administrasi. Mengapa kita mendorong melibatkan teman-teman ibu-ibu tim penggerak PKK? Karena ibu tim penggerak PKK cakupannya dan anggotanya aktif mulai dari RT RW punya dasawisma yang kelompoknya hanya 7 orang, mobilisasi orang akan dilihat dari sana. Dan insya Allah kalau ibu-ibu yang bekerja ini telaten ya, merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan tugas tim. Karena ketika kita bersama-sama tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Yang ketiga meningkatkan kesadaran dan kearifan, keaktifan seluruh penduduk. Jadi nah ini perlu literasi dan edukasi pada seluruh masyarakat bahwa tertib administrasi, melaporkan setiap ada kegiatan, ini adalah penting. Ya. Di dalam kaidah agama itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita agak sungkan ya. Ada saudara kita seandainya pinjam uang 1.000 itu dalam agama suruh nyatat. Faida tatayantum faktubu, faida fatayantum bidain faktubu. Ketika kamu ada transaksi, maka catatlah. Kalau kita saudara kita hutang 1.000 atau 5.000 atau 100.000 dicatat, kan gitu kadang-kadang. Nah, tertib administrasi adalah sangat-sangat penting. Dan selanjutnya adalah memfasilitasi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk. Alhamdulillah, ya. Kalau dulu yang namanya anak, jadi sini ada KTA ya, apa? KIA ya. Itu dulu kan enggak seberapa mungkin orang yang. Sekarang mohon maaf di musim pandemi ini anak-anak ketika mau ke mall gitu ya, ditanya sudah punya kartu anak enggak, usianya berapa. Nah, ini penting sekali. Maka rakor pada hari ini diharapkan sebagai awal untuk membangun sebuah komitmen bersama dan sinergi di antara kita semua. Ini penting. Kita memulai juga komitmen ini kita bangun bersama-sama dan ke depan harapannya tinggal mohon nanti Ibu Kadis ya, timeline-nya jelas, pembagian tugasnya jelas sehingga
ukuran-ukuran capaiannya jelas, indikator-indikator pelaksanaannya juga jelas. Ya, membangun kesepakatan bersama. Kalau di kita sekarang bukan pentahelik lagi, sudah heksahelik dalam pencapaian target layanan Adminduk. Karena sangat-sangat fundamental dan pelayanan dasar sekali. Ini kebutuhan dasar sekali di administrasi kependudukan itu. Maka yang terakhir perlu kami sampaikan, ya, ketika itu sudah digerakkan, maka terbangunnya kerjasama dan sinergi menjadi keharusan kita semua. Tim pencapaian target nasional melakukan gerakan bersama, ya, dan ini adalah kemendesakan bagi kita semua. Dan pada akhirnya nanti akan tercapainya masyarakat yang sebagaimana dalam misi kami yang keempat tadi. Saat ini para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemarin ketika rapat koordinasi dengan Pak Presiden di Madiun disampaikan, dan bahkan Pak Menteri demikian juga Pak Menteri Marves menyampaikan, urusan data ini adalah susah, sangat-sangat susah. Masalah COVID ini juga masalah data. Carut-marutnya penanganan juga masalah data. Penentuan wilayah ini level 1, 2, 3, 4, ini juga berkaitan dengan masalah data. Bahkan kurang apanya di Indonesia beberapa profesor, ya, guru-guru besar, semuanya, ya, kalau berkaitan dengan masalah data, Indonesia adalah sangat-sangat memprihatinkan. Maka dari Malang untuk Indonesia dan dunia ini adalah tagline yang terus kita gaungkan, bahwa ayo kita bisa bersama-sama tertib administrasi diawali dengan tertib administrasi kependudukan kita. Slogan di akhir sambutan saya kuatkan lagi, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Sesuatu yang hak tapi tidak tertib, tidak termanage, tidak teradministrasi, maka dikalahkan sesuatu yang batil, yang termanage, ya, yang teradministrasi. Dan ini yang menjadi komitmen kami, sehingga the future of Kota Malang ada 6 itu, salah satunya adalah nanti ke depannya bagaimana ke depan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh ASN akan selalu ada percepatan-percepatan, dan basicnya adalah akurasi data. Saya kira demikian, dan terima kasih atas partisipasinya. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini, kegiatan rapat koordinasi tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk hari Rabu 25 Agustus 2021. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih pada semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena ada giat di Balai Kota. Terima kasih. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Setiaji. Dengan dibukanya secara resmi acara rapat koordinasi pada pagi hari ini, maka acara pembukaan telah selesai. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Andes Sudarmanto MM. Saya selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Nurul selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hadirin peserta rapat koordinasi tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang tahun 2021 yang kami hormati. Memasuki rangkaian acara berikutnya yaitu penyampaian materi, di mana nanti penyampaian materi akan disampaikan yang pertama itu oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Eni Harisudiani. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispenduk Kota Malang, Ibu Etna. Sesuai dengan tema pada rapat koordinasi hari ini, sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Malang nomor 188.45 garing 173 garing 3573 112 tahun 2001, bahwasanya tim ini dibentuk dalam rangka untuk membuat komitmen bersama, kemudian dalam rangka untuk mempermudah dan memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan juga dalam rangka untuk pencapaian tertib administrasi sesuai dengan target yang sudah dicanangkan secara nasional. Baik, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu dalam rapat koordinasi ini, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Dan ini oleh Ibu Dr. Anda Eni Harisudiani, MM. Kepada beliaunya dipersilakan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, Mbok bilih taksih wonten. Yang kami hormati Bapak Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang. Dan yang kami hormati unsur perangkat daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekota Malang, KUA Sekota Malang, unsur pemuka agama Sekota Malang, unsur forum komunikasi Panti Asuhan Anak Sekota Malang yang berbahagia. Matur nuwun Bapak Ibu taksih eksis mengikuti acara kami, dan tadi kita sudah dengarkan bersama petunjuk serta pengarahan dari Bapak Wali Kota Malang perihal tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sehingga kami hanya mengajak panjenengan semua untuk menggarisbawahi apa yang sudah menjadi komitmen kita yang dituangkan di dalam surat keputusan Wali Kota. Adapun ruang lingkup Adminduk terdiri dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang mana untuk pendaftaran penduduk ini Nyon sewu, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan ini ada 7 item, sedangkan pencatatan sipil, yaitu pencatatan atas pelaporan peristiwa penting, itu ada 15 item atau 15 poin. Nyon sewu, kami tidak banyak memberikan informasi, kami singkat-singkat saja, karena tadi Bapak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kita semua secara gamblang. Kemudian tugas tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan
itu berdasarkan SK nomor 188.45 garing 173 garing 35.73 garing 2021 itu ada 6 poin yang harus kita lakukan atau ada tugas itu ada 6 poin. Tugas ke-1 dan ke-2 itu merupakan gerakan bersama menjalin kerjasama dengan instansi lain pemangku kepentingan. Terdiri dari Dinas DP3AK, Dinas Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Kependudukan dan KB Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Bagian Pemerintahan Kota Malang, Tim Penggerak PKK Kota Malang, Tim Penggerak PKK Kelompok Kerja 1 Kota Malang, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lokwaru, ya, ada 5. Kemudian Pengadilan Negeri Kota Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, Kantor Urusan Agama Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lokwaru. Kemudian juga Forum Komunikasi Panti Asuhan Kota Malang, pemuka agama mulai dari Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan seterusnya. Kemudian permasalahan dan langkah-langkah untuk pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk ini di tugas kita di nomor 3 dan 4, yaitu meliputi pencapaian cakupan data, kemudian pencapaian cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian untuk tugas ke-5 itu kita mohon bantuan fasilitasi pelayanan Adminduk kepada masyarakat. Yang mana untuk Dispenduk sendiri pelayanan stesel aktif, yaitu pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling. Ini masa pandemi diperlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Kemudian pelayanan secara digital, memfasilitasi permohonan secara online, WA melalui nomor WhatsApp, petugas, dan website. Ini seluruh anggota tim. Kemudian penerapan TTE, penerapan ADM. Ini juga akan diajarkan cara penggunaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Kemudian juga sosialisasi pelayanan digital, sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melengkapi data dokumen perkawinan, misalkan seperti itu sesuai dengan status perkawinannya, karena apabila tidak akan dianggap sebagai kawin belum tercatat. Nah, ini hubungannya antara Dispenduk dengan KUA. Sosialisasi kepada masyarakat Muslim untuk segera melaporkan status cerainya. Ini Pengadilan Agama dan Dispenduk untuk mengubah statusnya. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan validasi data ke Dispenduk apabila terdapat kendala, misalkan tidak bisa dibuka. Ini bisa karena panjenengan ke perbankan, BPJS, Taspen, ternyata validasi itu belum dilakukan. Kemudian tugas nomor 6, ini laporan hasil kerja. Tugas nomor 6, laporan hasil kerja mengingat pasal 58 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, data kependudukan untuk pemanfaatan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pemilu, dan lain sebagainya, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Maka perlu agenda pembahasan tim. 1. Bentuk dukungan dari seluruh anggota tim. 2. Saran perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan
Adminduk di Kota Malang. Kemudian nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Malang dengan instansi atau organisasi terkait tentang pelayanan administrasi kependudukan. Keempat, PKS antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan instansi atau organisasi terkait tentang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Kelima, akan diagendakan untuk pelatihan atau BIMTEK, sistem aplikasi elektronik atau yang biasa kita sebut SIAPEL, dan penggunaan anjungan Dukcapil mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, inovasi Dispendukcapil Kota Malang itu kita sebut inovasinya namanya Gampil, yang singkatannya adalah Gesit Aktif dan Merakyatnya Dispendukcapil. Ini maksud daripada Gampil. Kalau bahasa Jawanya Gampil itu mudah. Di tahun 2015 itu kita mengadakan pelayanan Dukcapil di 57 kelurahan. Sebatas KK, pelayanan KK, KTP, akte kelahiran, dan kematian. Kemudian kita juga tahun 2016 menambah tim reaksi cepat, TRC. Ini pelayanan jemput bola yang langsung datang ke rumah penduduk dikarenakan yang bersangkutan sakit atau lansia. Nah, nyuwun sewu, sampai dengan sekarang TRC ini juga masih eksis dan aktif. Kemudian program aplikasi Jitsi. Program aplikasi Jitsi ini apabila petugas kami yang di Dispendukcapil kelurahan itu ada semacam kendala dengan pemohon atau pemohon yang biasanya ngengkel, bergudul, karena dijelaskan oleh petugas yang ada di kelurahan tidak jelas, ini kita menggunakan aplikasi Jitsi, menggunakan webcam. Jadi bisa koordinasi antara kami yang ada di Dinas Dukcapil di Terpadu dengan petugas yang ada di kelurahan atau pemohon yang ada di kelurahan, sehingga kami menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Jitsi. Kemudian program paket hemat. Program paket hemat ini kita nyuwun sewu kalau ngurus akte kelahiran, tidak hanya akte kelahiran saja yang diterima, tapi juga yang lain. Misalkan kakaknya juga diperbarui karena ada tambahan adik, kemudian KIA juga kita buatkan. Ini namanya program paket hemat. Ini sudah kita lakukan terintegrasi. Di tahun 2017 ini, kemarin kita sudah mulai paket hematnya 1 sampai dengan saat ini itu sampai dengan 8. Sampai dengan paket PAHE 8, paket hemat 8. Kemudian andok petis, antar dokumen pelayanan tetap gratis. Ini juga kita lakukan. Andok petis ini inovasi yang kita laksanakan, kita kembangkan di tahun 2019. Kemudian bersuami, bermain simulasi Adminduk. Ini adalah inovasi di tahun 2019 juga, yang maksudnya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pembahasan permasalahan yang ada dalam pengurusan dokumen kependudukan melalui itu tadi bersuami. Itu bentuknya simulasi. Nah, kemudian yang ketujuh, Adubra, administrasi Dukcapil dalam huruf Braille. Adubra, ini kami kerjasamanya dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang mana pelayanan administrasi kependudukan ini bagi tunanetra yang dokumen kependudukannya itu bisa kita terjemahkan dalam bentuk huruf Braille. Ini inovasi kami di tahun 2020. Kemudian inovasi yang ke-8,
kita itu adalah SIPANDU, Sistem Informasi Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan. Inovasi ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian di pengadilan agama untuk merubah status perkawinan di KK dan KTPL. Pasangan suami istri yang telah diputus perceraiannya dalam menerima putusan cerai sudah termasuk KK dan KTPL yang sudah berubah statusnya. Jadi tidak hanya menerima putusan cerai saja, namun juga dilampirkan KK dan KTP dengan status yang baru. Ini inovasi tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk inovasi kami yang berikutnya itu adalah masrahke. Masrahke itu basa Jawa. Masrahne, masrahke. Memberikan pelimpahan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan untuk pengurusan surat pindah, baik itu pindah keluar dan masuk, saat ini sudah bisa dilakukan melalui petugas Dispenduk yang ada di kelurahan setempat sesuai dengan domisili. Begitu juga untuk KK dan KTP yang hilang atau rusak, itu juga sudah bisa diurus melalui kelurahan. Dan juga akte kelahiran, kematian, dan perkawinan yang telah menggunakan kertas putih HVS A480 gram dan sudah bertanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, ini apabila rusak atau hilang bisa dicetak ulang melalui petugas Dispenduk Capil di kelurahan setempat. Ini inovasi kami di tahun 2021. Kemudian inovasi kami di tahun 2021 lagi, inovasi yang ke-10 yaitu SIAPEL, Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Elektronik. Ini yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Malang pada tanggal 7 April tahun 2021. Dan nyuwun sewu, berikutnya adalah video tutorial SIAPEL. Monggo silahkan dipun setel. Hai warga Kota Malang, cukup dari rumah saja, pengurusan admin Dukdi Dispenduk Capil Kota Malang beres. Yuk kita simak tutorial berikut ini. Untuk mengakses, ketik alamat website siapel.malangkota.go.id. Lalu, klik daftar. Isi biodata sesuai kolom yang tersedia dan nomor handphone yang aktif dengan WhatsApp. Jangan lupa isi password yang mudah dihafal, setelah itu lanjutkan untuk klik daftar. Pastikan langkah selanjutnya mendapatkan pemberitahuan tersebut dan tunggu sampai mendapatkan link di WhatsApp. Amankan data Anda. Ketikkan nomor handphone yang sudah didaftarkan, lalu ketikkan juga password yang sesuai pendaftaran di awal. Lindungi password Anda untuk kerahasiaan data Anda. Sebelum ke menu, pahami dulu jenis layanan dan persyaratan. Berikut jenis layanan yang ada di aplikasi SIAPEL. Berikut tentang tata cara menggunakan SIAPEL. Pilih jenis layanan. Lalu isi sesuai kolom. Lanjutkan dengan upload data pendukung.
silakan simpan, catat nomor register yang muncul di layar, lalu Anda bisa melacak sampai mana proses pengajuannya. Gimana? Mudah kan pengurusan dengan si Apple? Yuk segera urus pakai si Apple. Gratis. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi kita melihat sekilas video tutorial si Apple. Nanti ke depan Bapak Ibu putusannya akan kami bintek dengan ADM nanti. Ya. Kita lanjut, tanda tangan elektronik, yang mana kita di Pendukcapil sudah melaksanakan tanda tangan elektronik untuk akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian, pindah datang, surat pindah datang, dan KK. Kemudian berdasarkan pasal 19 Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan, disebutkan bahwa dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTPL tidak memerlukan legalisir. Jadi tidak usah ada pelayanan legalisir. Nah, ini nyun sewu dokumen yang sudah di TTE, tanda tangan elektronik, itu sudah tidak perlu lagi legalisir. Baik itu KK, akte kematian, akte kelahiran, KTP elektronik itu tidak perlu dilegalisir. Bapak Ibu, nyun sewu, kalau akte kelahiran, kematian lama itu bagaimana? Bu, punya saya masih lama. Apa perlu saya perbarui? Tidak usah diperbarui. Tetap seperti itu saja. Nanti kalau misalkan legalisir kami layani karena masih tanda tangan manual. Ya. KTP elektronik itu sudah tidak perlu lagi legalisir. Demikian. Lanjut, ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Ini inovasi dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi. Melalui ADM ini bisa mencetak sendiri KTP elektronik, KIA, akte kelahiran, kartu keluarga, dan akte kematian. Nah, untuk langkahnya, seperti yang tertuang ini, maka video tutorial untuk ADM silahkan di-setel. Anjungan Dukcapil Mandiri. Langkah untuk mendapatkan PIN bagi pengguna mesin ADM. Silakan daftarkan diri Anda ke Dispendukcapil Kota Malang. Pemohon akan mendapatkan PIN yang dikirim ke nomor ponsel setelah didaftarkan. PIN hanya bisa digunakan untuk sekali pencetakan. Perlu diketahui, QR Code atau PIN yang sudah diterima hanya berlaku selama 7 hari. Berikut tata cara untuk login ke mesin ADM. Dan berikut tata cara untuk mencetak dokumen di mesin ADM. Dokumen yang dicetak akan secara otomatis keluar dari mesin ADM. Video ini dipersembahkan oleh Dispendukcapil Kota Malang. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tutorial ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri, kami garis bawahi bahwa untuk
masa QR code atau PIN-nya itu hanya 7 hari masa berlakunya. Sehingga kalau sudah terima segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat kita sudah sesuai akhirnya lebih dari 7 hari dan itu hangus sehingga perlu didaftar ulang lagi. Nah ini nyun sewu akan merepotkan panjenengan dan petugas. Jadi untuk itu mohon untuk bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa itu masanya expired-nya itu setelah 7 hari sudah tidak bisa digunakan, harus mengulang lagi untuk mendapatkan QR code atau PIN-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu kami juga mengadakan pelayanan melalui WhatsApp. Ini yang melalui online. Ini silahkan menghubungi nomor yang tertera dengan huruf tanda merah ini pada jam kerja 085 7305 70395. Adapun pengumuman untuk khusus misalkan dengan si apel kesulitan itu bisa melalui WhatsApp. Kalau di dinas seperti ini, kemudian ada juga yang di kelurahan-kelurahan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bapak Wali Kota Malang sudah menunjukkan kepada kita bahwa kondisi pencapaian target nasional bahwa untuk tahun 2020 target nasional 98, ini untuk perekaman KTPL, pencapaian 95%. Nah ini kita belum bisa memenuhi target. Kemudian di tahun 2021 targetnya 99%, pencapaian semester 1 masih 96%. Kemudian kepemilikan KIA, tahun 2020 target nasional 20%. Pencapaian Dispenduk Capil Kota Malang itu 45,96%. Kemudian target nasional di tahun 2021 30% dan pencapaian di semester 1 51,94%. Kemudian akte kelahiran anak ini target tahun 2020 92% dan pencapaian 93,89%. Kemudian di tahun 2021 target nasionalnya adalah 95% dan pencapaian semester 1 94,62%. Ini insya Allah Bapak Ibu dengan kita bergandeng tangan kita bisa mencapai target 95%. Kemudian akte perkawinan tahun 2020 target nasional 100% dan pencapaian Kota Malang juga 100%, alhamdulillah. Kemudian tahun 2021 target nasional 100% dan pencapaian semester 1 100%, alhamdulillah. Akte perceraian tahun 2020 target nasional 100% dan pencapaian 100%. Tahun 2021 target nasional 100% dan saat ini semester 1 kita memperoleh 100%, mudah-mudahan tidak melorot. Kemudian akte kematian, target nasional 100%, pencapaian target itu tahun 2020 100%. Tahun 2021 target nasional 100% dan pencapaian di semester 1 2021 adalah 100%. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa perekaman KTP elektronik itu kita di tahun 2020 belum bisa mencapai target dan mohon dengan hormat di tahun 2021 ini kita mohon dengan hormat untuk bisa mencapai 100% atau sesuai target nasional yaitu 99%. Ini Bapak Ibu kendala dalam perekaman KTPL
Ini antara lain penduduk ada yang di luar kota dan juga ada di luar negeri. Kemudian penduduk disabilitas, usia lanjut dan sakit permanen yang tidak melaporkan kepada Dispenduk Capil. Upaya-upaya yang sudah dilakukan tetap mengadakan pelayanan perekaman rutin, mengadakan perekaman KTP keliling, jemput bola bagi penduduk yang disabilitas atau usia lanjut dan sakit. Nah, ini apabila ada laporan dari masyarakat, pasti kita akan segera berangkat. Kenapa demikian? Seperti orang sakit, itu nyuwun sewu. Kalau kedaluan oleh Gusti Allah, kita ini nanti yang ketutup Dispenduk Capil. Jadi kalau ada orang sakit, itu maka kita segera lakukan. Ini sudah terbiasa kita laksanakan, misalkan saja beberapa waktu yang lalu dari Kota Pasuruan, keluarganya ada yang kecelakaan, kemudian dirawat di RSSA, ternyata yang bersangkutan belum memiliki KTP. Minta bantuan kepada kami, Dispenduk Capil Kota Malang, untuk mengadakan perekaman dan mendapatkan KTP. Ini kita lakukan untuk perekaman. Tapi kalau misal tidak ada pemberitahuan, tentunya kami tidak bisa membantu. Ini contoh saja. Kemudian perekaman di panti asuhan atau penampungan, ini kita juga bekerja sama dengan dinas sosial, yang mana ODGJ, nyuwun sewu, yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang sudah sepuh-sepuh tapi tidak tahu sanak keluarganya, itu juga kami adakan perekaman yang kerjasama dengan dinas sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian dari kami. Nanti ada penjelasan teknis mengenai inventarisasi masalah dan aksi dukungan pelayanan Adminduk akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan akan disampaikan oleh Kepala Bidang Capil. Untuk itu kami nanti tidak hingga usai karena ada rapat tadi undangan Bapak Wali Kota Malang di ruang sidang Balai Kota, yang mana ini tadi kami izin terlambat karena ada acara ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti hingga usai. Demikian dari saya, dan tentunya kami sangat amat berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita sama-sama melaksanakan SK Bapak Wali Kota ini. Demikian dari saya, matur nuwun sanget Bapak Ibu, mohon maaf, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, nggih, nyun sewu, kula mengundurkan diri, langsung rapat di ruang sidang Balai Kota. Mohon izin, matur nuwun. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eni Harisudiani selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Sipil yang telah menyampaikan materinya. Untuk Ibu Bapak sekalian beserta rapat koordinasi Zoom meeting ini, apabila nanti Bapak ada masukan dan saran, barangkali mungkin bisa menuliskan melalui chat room di forum ini. Nanti akan kami rekap, akan kami tindak lanjuti masukan dan saran apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, memasuki untuk materi yang kedua, yaitu penjelasan secara teknis berkaitan dengan tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang tahun 2021 ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil, yaitu Ibu Etna. Kepada beliaunya dipersilakan. Terima kasih Bapak Sudarmanto selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu izinkan
saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Saya Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, nama panjang Ros Asri Ratnawijaya. Tadi kalau Bapak Sudarmanto menyebut dengan nama panggilan Etna. Memang di sehari-hari di kantor memang panggilan saya Etna, bahkan ada yang sudah menjuluki saya dengan Kak Ros. Begitu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ingin berkomunikasi atau kita bisa bersilaturahmi, bisa panggil Kak Ros atau Bu Etna, monggo. Gitu nggih. Kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas beberapa poin, yaitu untuk tugas-tugas kita sebagai tim pencapaian target nasional. Secara detail ini memang kami membutuhkan saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon dengan hormat nanti kami akan memberikan contoh-contoh formulir saja untuk isian sehingga kami bisa merekap dari form-form yang nantinya telah diisi. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan, tentunya Bapak Ibu akan bertanya-tanya ya, membayangkan apa sih nanti kita itu akan ada apa saja gitu untuk agenda kerja dari tim kita. Jadi untuk agenda Bapak Ibu kami bisa memberikan gambaran singkat saja, yaitu nanti kami akan merencanakan agenda pembahasan itu sebanyak 4 kali Bapak Ibu. Sebanyak 4 kali, yaitu di bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Adapun agenda pembahasan tersebut nanti muaranya adalah kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam bentuk nota kesepakatan bersama. Dan tentunya itu adalah nanti ditandatangani oleh Bapak Wali Kota, kemudian dengan Bapak Ibu sebagai anggota tim. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggota tim. Kemudian agenda berikutnya rapat itu nanti materinya adalah pembahasan Bapak Ibu, pembahasan inventarisasi permasalahan dan saran dukungan. Ini yang telah ada tayangan, salah satu contohnya nanti akan mohon dengan hormat untuk diisi Bapak Ibu sebagai bahan masukan kami atau bahan masukan kita semua untuk membuat terobosan-terobosan apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian target nasional. Kemudian rencana selanjutnya itu adalah BIMTEK yang direncanakan di tahun 2022. Jadi BIMTEK di tahun 2022 itu adalah BIMTEK untuk pengisian si apel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan dua orang yang ditugasi untuk bisa menjadi fasilitator Adminduk. Jadi bisa memverifikasi dan juga bisa membantu masyarakat untuk memasukkan di apel aplikasi kita. Terus kemudian untuk selanjutnya pembahasan agenda rapat itu adalah berisi evaluasi kerja tim kita nanti di akhir. Kita ada evaluasi bagaimana perkembangan itu perkembangan pencapaian target kita sebelum dan sesudah. Mohon untuk share screen-nya dikembalikan ya, Mas Bobi, dikembalikan di awal, yaitu daftar inventarisasi masalah pelayanan Adminduk. Oke, atur nuwun. Jadi Bapak Ibu, mohon dengan hormat bantuannya, kami sangat berterima kasih sekali. Nanti kami membutuhkan masukan selama ini untuk pelayanan Adminduk di lapangan, itu permasalahan apa saja yang ada di lingkungan instansi atau organisasi Bapak dan Ibu. Jadi kami menyediakan kolom-kolom ini hanya sebagai contoh ya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk menambah kolomnya atau untuk mengembangkan
daftar ini, monggo, kami sangat senang sekali. Jadi ini nanti akan menjadi bahan-bahan kami untuk membuat terobosan-terobosan inovasi dan terkait dengan percepatan pencapaian target. Jadi di sini hanya garis besar saja, yaitu jenis pelayanan. Contoh misalnya pelayanan dalam hal akte kelahiran, misal yang untuk di pengadilan negeri untuk perubahan nama, itu mungkin ada apa itu namanya, usulan dengan adanya mungkin ada permasalahan di para pemohon di lingkungan PN, itu seperti itu. Nanti akan kami gambarkan lebih lanjut untuk contoh-contoh permasalahan. Kemudian slide selanjutnya adalah aksi dukungan pelayanan Adminduk. Aksi dukungan pelayanan Adminduk itu di sini juga yang telah atau yang mungkin direncanakan akan dilaksanakan, itu mohon bisa diisi di sini dengan kolom yang ada ini, atau nanti Bapak Ibu akan mengembangkan kolomnya, monggo. Di sini ada juga sama jenis pelayanan, bentuk dukungan yang telah dilakukan, dan waktu pelaksanaan. Barangkali sudah pernah dilaksanakan, itu kapan, atau mungkin rencananya Bapak Ibu sudah memiliki bayangan untuk melakukan aksi dukungan ini kapan, itu bisa di sini disediakan waktu pelaksanaan. Seperti ini, kolom ini adalah kolom yang contoh saja, jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Kemudian kami bermaksud memang untuk form-form ini kami sampaikan supaya ada kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengisi ini, jadi tidak usah terlalu tergesa hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir apa saja ya kemarin masalahnya, apa saja ya yang dukungan yang telah dirancanakan, seperti itu. Jadi masih ada waktu. Harapan kami itu nanti di minggu pertama bulan September, Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan form-form ini. Jadi form-form ini cukup nanti kita bisa peroleh melalui WhatsApp. Bapak Ibu bisa di WhatsApp saja. Nanti kami akan reminder, mengingatkan. Nanti monggo Bapak Ibu tidak usah terlalu repot datang ke Dispenduk, monggo nanti bisa di-share lewat WhatsApp. Begitu. Kemudian slide selanjutnya tadi yang permasalahan tadi yang sekilas sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Jadi di sini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sini adalah hal yang sudah disampaikan sama Ibu Kepala Dinas. Mungkin kami bisa menambahkan sedikit untuk Nyun Sewu Bapak Judi Prasetya di Pengadilan Negeri. Nyun Sewu Bapak, yang ngapunten sebelumnya. Jadi permasalahan ini ada juga untuk pencatatan perceraian. Pencatatan perceraian di sini keputusan PN-nya itu adalah pencatatannya di Dispenduk Capil Kota Malang. Padahal pemohon itu domisili bukan di Dispenduk Capil Kota Malang. Juga penerbit juga bukan Dispenduk Capil Kota Malang, sehingga Nyun Sewu kami kesulitan Bapak untuk mencatat, sehingga memanggil NIK-nya tidak bisa karena semuanya berdasarkan azas domisili. Sehingga kami menulis surat, solusinya kemarin kami menulis surat kepada tempat Dispenduk Capil, tempat domisili pemohon tersebut untuk dicatatkan di sana. Katakan Bapak, Nyun Sewu itu permasalahan yang kurang lebih akhir-akhir ini seperti itu. Kemudian untuk itu bisa permasalahan-permasalahan tadi bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah, contoh masalah, kemudian mohon untuk saran perbaikannya bagaimana. Mungkin di instansi Bapak Ibu juga ada permasalahan-permasalahan yang lain, monggo. Itu hanya contoh saja. Kemudian bantuan fasilitasi pelayanan Adminduk kepada masyarakat.
Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, monggo Mas Bobi. Nah, untuk bantuan fasilitasi pelayanan ini bisa dimasukkan ke bentuk dukungan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan selama ini sosialisasi pelayanan digital, sosialisasi untuk melaporkan status perceraian. Yang paling banyak itu sekarang akhir-akhir ini adalah untuk validasi data. Validasi data ini banyak masyarakat kita yang belum mengetahui. Jadi ketika ganti KK, misalnya ada perubahan data di KK atau KTP, itu memang perlu untuk validasi kembali. Kemudian selanjutnya yang dapat kami sampaikan ini contoh-contoh aksi dukungan. Monggo slide ini. Contoh-contoh aksi dukungan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan BP2KB Kota Malang. Ini contoh saja ya. Contoh saja kami membutuhkan bantuan dukungan dalam hal kepemilikan akte kelahiran, KIA, KTP elektronik, bagi anak terlantar, pinggir jalan, rumah singgah, dan panti jompo. Kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, kami membutuhkan bantuan dukungan dalam hal kepemilikan akte kelahiran, KIA bagi anak-anak sekolah, PAUD, SD, SMP, dan KTP elektronik untuk pelajar usia 17 tahun. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, kami sangat mengharapkan ini bantuan ketertiban pemilikan akte kematian. Di sini diwakili oleh Ibu Amiati. Selama ini juga sudah terima kasih, kami dibantu setiap bulan untuk data pemakaman hukum makam. Mungkin bisa ditambahkan Ibu untuk sosialisasi ke penjaga makam ya, penjaga makam untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk kepengurusan akte kematian. Kemudian untuk bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, ini kami juga sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Ini mohon bantuannya juga dalam hal sosialisasi adminduk di lingkungan sekitar. Barangkali masyarakat di lingkungan Bapak Ibu yang ada di bagian hukum. Kemudian juga kami membutuhkan bantuan konsultasi hukum dalam hal legal drafting dan apabila ada kasus hukum. Karena memang semoga juga tidak ada lagi lah kasus-kasus hukum dengan Dispenduk Capil ya. Jadi kami juga sering menghadiri di IPN terkait dengan kasus-kasus hukum sebagai turut tergugat. Jadi dengan ketertiban administrasi kita semoga kedepannya sudah tidak ada lagi kasus-kasus hukum. Kemudian untuk bagian pemerintahan Kota Malang, kami juga sangat mengharap bantuannya, dukungan dalam hal sosialisasi adminduk di lingkungan sekitar Bapak Ibu, serta bantuan dalam penyusunan NKP dan PKS untuk pencapaian target nasional. Ini nanti kita outputnya adalah NKP dan PKS, jadi mohon bantuan untuk legal draftingnya. Selanjutnya, yang sewu untuk Ibu Wali Kota Malang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kota dan Ibu Ketua Pokja 1 tingkat kota serta Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan. Alhamdulillah Dispenduk Capil sudah mengadakan PKS sebetulnya dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang terhormat Ibu Hidayati Setiaji. Kami sudah melakukan PKS dalam hal sosialisasi adminduk. Namun demikian kami masih mengharapkan bantuannya dalam hal dukungan kepemilikan akte kelahiran dan KIA. Hanya gambaran dari kami saja. Apakah memungkinkan nanti apabila di Posyandu itu
sebagai syarat ya, KIA sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan di posyandu, sehingga nanti akan merata semua balita-balita itu memiliki KIA. Kemudian juga mohon sangat bantuannya dalam hal kepemilikan akte kematian di tingkat RT RW. Jadi dibantu untuk mensosialisasikan mungkin dari tingkat kelurahan, kecamatan, kelurahan dulu, nanti kelurahan mensosialisasikan ke ibu-ibu ketua RT dan RW-nya. Kemudian juga dimohon bantuan sosialisasi dan fasilitasi pelayanan adminduk di tingkat kelurahan, dan selanjutnya diteruskan ke tingkat RT dan RW. Kemudian untuk Pengadilan Negeri Kota Malang, ini hanya gambaran kami juga, apakah memungkinkan ada suatu inovasi dalam hal pelayanan. Sebagai contoh seperti one day service, Bapak. One day service untuk masyarakat Kota Malang yang ingin melakukan perubahan atau perbaikan akte, dapat mendaftar di PN dan kemudian akan langsung disidangkan serta mendapatkan penetapan. Atau kurang lebihnya mungkin dipersingkat waktunya atau bagaimana. Ini hanya gambaran saja, Bapak. Yang sewu mungkin bisa menjadikan bahan pertimbangan. Kemudian untuk Pengadilan Agama, update data setelah menikah, mereka update data, kemudian juga bisa mohon bantuan dukungan, mungkin bisa untuk pengurusan isbat nikah. Pengurusan isbat nikah itu bagaimana untuk bisa lebih mudahnya, itu hanya gambaran saja. Kemudian slide selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk kantor urusan agama. Kantor urusan agama ini juga sudah ada dukungan dalam hal sinergitas pelayanan, perubahan status perkawinan, tercatat di dalam KK dan KTP. Kemudian kami masih mengharapkan pula untuk bantuan dukungan sinkronisasi informasi. Jadi kita mensinkronkan informasi kepada masyarakat, karena memang di masyarakat itu, mohon maaf, jadi mepet waktunya menikah barulah datang ke Dispenduk karena ada perbedaan di akte kelahirannya, di KK-nya, begitu. Sehingga kami juga ikut nabiak-nabiak, susu-susu juga. Karena ini saya juga ini mau menikah, mau dipakai menikah. Padahal datanya itu tidak tertib gitu. Sehingga kita perlu sosialisasi dan memfasilitasi pelayanan adminduk untuk masyarakat Kota Malang yang ingin menyelaraskan data adminduk. Kemudian untuk forum komunikasi panti sosial asuhan anak Kota Malang, yang terhormat Bapak Nunang, ini juga sudah kemarin ya kami melakukan PKS dalam hal kepemilikan akte kelahiran, KIA bagi anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Ini juga mohon bantuan untuk meningkatkan kepemilikan ini, sehingga kami membutuhkan data-datanya dan percepatannya. Kami siap membantu, Bapak. Kemudian untuk Bapak Ibu pemuka agama Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Ini Nyun Sewu, ini matur nuwun, kami sangat mengharapkan bantuannya untuk ketertiban kepemilikan akte perkawinan dan perceraian. Kami sampaikan di sini bahwa sering terjadi itu permasalahan kehilangan akte perkawinan tanpa mengetahui nomor akte, sehingga mereka tidak ada fotokopinya, sehingga datanglah ke Dispenduk untuk meminta kutipan kedua, dan rata-rata mereka menggunakan ini untuk proses perceraian, sehingga sangat urgent ya bagi mereka. Tapi kami kesulitan Bapak Ibu untuk menerbitkan kutipan kedua ini karena tidak mengetahui nomor aktenya. Begitu, sehingga apakah memungkinkan kerjasamanya, mohon kerjasamanya untuk bisa meregister juga. Jadi
setelah menikah mereka melakukan pencatatan di Dispenduk Capil, kemudian melaporkan kepada tempat menikahnya itu, sehingga ada register juga di situ nomor akte perkawinannya berapa, sehingga ketika masyarakat ini kehilangan dan tidak memiliki nomor akte data sama sekali, kami masih bisa terbantu oleh Bapak Ibu untuk mendapatkan nomor akte tersebut. Karena kalau ditanya itu kadang-kadang mereka juga lupa kapan pencatatannya, tanggal berapa, sehingga kami juga kesulitan mencari di database. Begitu, mungkin bisa kami dibantu, Bapak mohon bantuannya Bapak Ibu, apakah itu memungkinkan, semoga bisa membahagiakan masyarakat lah untuk apabila mereka ada kehilangan seperti itu. Kemudian juga mohon bantuan untuk sosialisasi dan fasilitasi pelayanan Adminduk. Nanti kami kan akan di tahun 2022 insya Allah kami akan mengadakan Bimtek dengan permintaan anggota dari Bapak Ibu untuk bisa kami Bimtek verifikasi dan pengisian si apel. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti akan dipimpin oleh Bapak Sudarmanto. Mungkin ada saran dan masukan yang bisa kami jadikan bahan untuk terobosan kita supaya lebih percepatan pencapaian target nasional. Demikian, mohon maaf atas salah kata dan kilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Etni yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan petunjuk teknis atau teknis kerja dari tim pencapaian target nasional ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, barangkali mungkin sekarang Ibu Bapak yang hadir yang masih ikut bergabung di Zoom meeting ini mungkin ada masukan atau saran bagi tim dalam rangka melangkah untuk perbaikan untuk pencapaian target nasional ini. Mungkin saran masukan dan saran ini nanti bisa kami rangkum, kami tindak lanjuti dalam rangka untuk baik evaluasi kerja maupun untuk peningkatan kinerja dari tim maupun Dispenduk Kota Malang dalam rangka untuk membahagiakan masyarakat. Ada dua cara untuk penyampaian masukan. Yang pertama mungkin dengan cara angkat tangan dengan raise hand untuk menandai agar nanti host kami untuk bisa menampilkan. Ada juga bisa menggunakan chat room yang sudah ada di forum ini. Monggo barangkali mungkin ada Ibu Bapak sekalian yang akan memberikan masukan dan saran buat Dispenduk maupun tim untuk melangkah ke depan. Kami persilakan. Baik, ini yang pertama dari Pak Hadiri Ahmad dari KUA Gedung Kandang. Monggo Bapak dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan paparan Ibu Etna tadi, masalah kependudukan, yang sering terjadi saya temui itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akte kelahiran. Itu yang pertama. Sehingga ketika mau menikah di kantor urusan agama, maka kami tolak karena tidak punya akte kelahiran. Akhirnya dia akan datang ke Dispenduk yang namanya kata Bu Etna tadi napiak-napiak. Sebenarnya Ibu, KUA itu bisa menerima dengan surat kenal lahir. Tapi itu menurut kami simpulkan bahwa itu tidak tertib administrasi begitu. Sehingga kami mewajibkan semua masyarakat yang mau menikah wajib memiliki akte kelahiran. Nah, ini menurut saya akan lebih efektif apabila dilakukan mulai dari awal.
Artinya pengurusan berkas nikah itu kan diawali dari kelurahan. Jadi ketika ada masyarakat mau ngurus pendaftaran nikah, di kelurahan itu dipersyaratkan menunjukkan akte kelahiran. Kalau begitu kan sebelum bisa menunjukkan akte kelahiran, maka kelurahan tidak membuatkan surat. Akhirnya dia kan ada petugas Dukcapil yang ada di kelurahan langsung bisa bertindak dengan cepat untuk mengatasi persoalan masyarakat seperti itu. Nah, ini usul kami begitu. Jadi barangkali nanti bisa disampaikan ke seluruh yang kelurahan bahwa untuk pengurusan persyaratan nikah atau yang lain barangkali diwajibkan menunjukkan akte kelahiran. Karena nanti di KUA pun kalau tidak ada akte kelahiran juga nanti akan dikembalikan. Nah, itu nanti akhirnya yang bisa nabiak-nabiak itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sering juga terjadi ada orang mau merubah akte nikah karena katanya tidak sesuai dengan akte kematian. Nah, sepengetahuan kami bahwa akte kematian itu dibuat berdasar juga akte pernikahannya. Ini tadi ada, ya memang ejaan saja yang berbeda. Suparman di akte nikah, Sueparman di akte kematian. Mau mengurus di Taspen katanya untuk dirubah. Nah, perubahan itu kami tidak punya dasar. Dasar perubahan kami adalah akte kelahiran terbaru yang dimiliki oleh masyarakat. Dia tidak punya akte kelahiran, langsung punya akte kematian saja. Kok tidak sama? Dasarnya apa? Saya bilang itu tadi, saya tanya ke orangnya. Ternyata dasarnya kakak anaknya yang tertulis di bawah nama orang tuanya Sueparman. Apakah bisa melakukan perubahan akte kematian disesuaikan dengan akte nikah? Karena tidak punya akte kelahiran. Nah, itu yang perlu kami tanyakan. Mungkin nanti bisa bagaimana untuk sinkronisasi. Untuk percepatan dari aksi yang dilakukan kita untuk penertiban administrasi kependudukan masyarakat. Misalnya juga kalau di KUA itu kesulitan ketika kita pelaporan bulanan. Sebenarnya ini mungkin bisa dikerjasamakan antara KUA dengan Dukcapil. Kalau laporan bulanan itu mungkin bisa dibuatkan barangkali nanti list per kelurahan. Kalau KUA itu bisa menikahkan orang mana saja, bukan hanya warga Kota Malang. Misalnya dari Pasuruan, dari luar kota, dari luar negeri dan sebagainya bisa nikah di satu KUA. Nah, laporannya nanti akan global. Ketika kita laporkan, mungkin Dukcapil membutuhkan laporan itu, maka jumlah keseluruhan itu bercampur-campur dengan orang yang berasal dari luar Kota Malang. Nah, kalau dari kelurahan, semua kelurahan pasti punya data orang yang minta daftar nikah, orang yang mengajukan daftar nikah dan bulan berapa. Maka itu menurut saya lebih mudah untuk mengakomodir perubahan data penduduk atau semacam langkah awal untuk mengetahui penduduk yang telah menikah yang harus melakukan perubahan kepemilikan KTP atau KK-nya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hadi Ahmad dari KUA Gedung Dandang. Mungkin Bu Etna bisa merespon masukannya. Matur nuwun Bapak hadirin, masukannya, sarannya sangat membantu sekali dan ternyata Bapak hadiri memahami ya Bapak Dukcapil nabiak tadi itu sangat memahami ya Pak ya. Jadi memang usulan yang bagus Bapak untuk kami nanti menindaklanjuti menyampaikan di penyaringan pertama adalah di tingkat kelurahan sehingga apabila tidak ada akte kelahiran sementara dipending dulu sehingga disarankan masyarakat untuk mengurus di kepemilikan akte kelahiran.
Kemudian untuk merubah akte nikah karena tidak sesuai akte kematian, ini juga mohon masukannya Bapak. Di sini kami yang ada di Spenduk Capil itu seringkali pemohon itu ini Bapak untuk di Perpres 9 ini kalau PPKM. Kalau PPKM itu sampai tanggal 30 itu tidak bisa masuk. Buku nikah. Jadi ini sampai tanggal 30 jadi tidak ada persyaratan buku nikah. Tanggal sekarang sampai tanggal jadi ketika pemohon mengajukan akte kematian, itu pun tidak tahu nanti. Mereka rata-rata memang keinginan tahu nanti kalau saya tahu dan KTP. Ada PPKM kelanjutan bisa terblokir lagi gitu. Asetnya dasarnya adalah dari KK dan KTP. Sehingga di buku nikah mungkin lupa ya mereka. Jadi tidak sinkron. Sehingga kami juga membuat akte kematiannya sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut, karena memang di persyaratan kami sesuai Perpres 96 2018 itu tidak ada sesuai dengan buku nikah, sehingga solusinya mereka adalah merubah buku nikahnya itu sesuai dengan akte kematian. Tapi kalau yang disampaikan Bapak tadi itu menyamakan nama orang tua, menamakan nama anak tadi memiliki orang tua, misalnya tadi siapa namanya itu di Suparman itu disesuaikan dengan kolom orang tua di anak. Itu yang mungkin kami tidak bisa mengakomodir ya. Kami kalau misalnya sesuai kakak KTP-nya yang almarhum itu sudah bisa kami akomodir gitu Bapak, karena sesuai database. Ini juga mohon untuk bagaimana baiknya Bapak, karena kan tadi disampaikan di peraturannya di KUA tidak bisa perubahan melalui akte kematian, yang ada dasarnya adalah berdasarkan akte kelahiran. Ini mungkin PR buat kita bersama ya Bapak. Kemudian untuk pelaporan bulanan di PKS kan, Bapak Sudarmanto, monggo Bapak untuk diakomodir ini masukan dari Bapak Hadiri untuk pelaporan bulanan untuk keinginan di PKS kan begitu Bapak. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Dar. Pak Hadiri, yeah. Terima kasih Bu Edna. Nanti kita catat masukannya, nanti akan kita diskusikan untuk masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan di Dinas Kependudukan. Baik, untuk selanjutnya ada lagi, ini adalah dari Ibu Dr. Anda Winartiningsih. Monggo Ibu dari Ketua Pokja 1 TPPKK Kota Malang, Bu Win. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya informasikan kepada tim saat ini yang hadir. Kurang keras ya Bapak. Sebagai tindak lanjut daripada program PKS yang dilakukan oleh PKK Kota Malang pada tanggal 10 Maret 2021. Maka langkah berikutnya yang telah dilakukan oleh PKK Kota yaitu membuat surat edaran yang ditujukan kepada kecamatan karena masih kena PPKM. Surat ini sudah siap, tinggal mentransfer. Jadi intinya begini, bunyi daripada surat edaran saya sebagai berikut, yaitu untuk tujuan daripada kerjasama ini salah satunya untuk percepatan pelayanan dokumen kependudukan Dukcapil dalam rangka mendukung prioritas program pola asuh anak dan remaja. Kebetulan ini kami telah mendapatkan pedoman Pak RED, istilahnya pola asuh anak dan remaja di era digital dari PKK Pusat. Sehingga kaitannya dengan PKS pencepatan akte kelahiran ini cukup istilahnya gayung bersambut. Sedangkan surat ini nanti edaran akan dikirim kepada Ketua TPPKK Kecamatan Kelurahan Kota Malang. Kemudian maksud dan tujuannya adalah agar para kader akan menjadi pelapor dan pelopor dengan melakukan kegiatan yang pertama, pendataan fasilitasi anak dan remaja yang belum mempunyai akte kelahiran.
Yang pertama itu. Yang kedua, mengkampanyekan program desa. Dan berikutnya, yang tadi masukan dari Bu Erna kaitannya dengan mensukseskan, ini termasuk program mensukseskan program pembangunan hak anak klaster 1 merupakan hak sipil anak untuk menuju Malang Kota sebagai kota layak anak. Berkaitan dengan ini, kami akan menambahkan, mohon adik-adik Forum Anak tahun 2021 di 57 kelurahan insya Allah hampir terbentuk. Nah ini mohon dilibatkan. Karena apa? Suara anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak wajib diakomodir. Sehingga ini peran mohon masukan ini dimasukkan dalam mitra kerja. Jadi karena Forum Anak itu ada di tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Nah itu. Kemudian masih berkaitan dengan ini. Posyandu. Posyandu tadi, karena kami masih menjumpai contoh ini Vietnam. Saya sudah lansia, buat apa ngurus akte kelahiran? Nah, ini kan mereka masih belum sadar tentang Adminduk. Sehingga nantinya, bila PPKM telah berakhir, perlu adanya sosialisasi melalui posyandu lansia dan posyandu balita. Harapannya yang di lansia sendiri akte kelahiran maupun akte kematian ya mungkin. Terus untuk yang posyandu balita saya pikir KIA dan program ini kepemilikan akte kelahiran. Mungkin dari kami masukannya itu semoga bermanfaat, nanti secara tertulis akan kami aturkan. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kata kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Win. Banyak sekali masukannya. Ini bisa sangat membantu sekali dalam rangka untuk pencapaian target, khususnya untuk pelayanan Adminduk di Kota Malang. Saya kira ini masukan semua. Apakah ada yang mau direspon, Bu Eta? Monggo. Matur nuwun Kadar, matur nuwun Bu Win atas saran masukannya. Yang saya tadi saya agak miss sedikit untuk surat edaran. Apakah sudah beredar ya Ibu? Atau kalau masih belum, mohon kami dikirimkan untuk tembusannya ya Ibu ya. Siap. Oke, siap itu. Jadi kami nanti akan bisa menjadikan masukan kita untuk kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan Ibu. Katen cukup ada. Matur nuwun Bu Win. Baik, terima kasih Bu Ena. Ini juga di chat room ada dari Dikbud Bu Dia. Ini menyampaikan untuk KTPL bagi siswa usia 17 tahun ke atas ini untuk dilakukan kerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. Ya memang Ibu Dia memang betul untuk yang 17 tahun ke atas yang sudah SMA SMK itu urusannya Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. Ini untuk yang ini sudah kami lakukan beberapa kali Bu, yaitu mengadakan perekaman di masing-masing sekolah sebelum adanya pandemi. Kami sudah melakukan hampir seluruh kalau SMA negeri itu seluruhnya sudah kami lakukan, kemudian untuk yang swasta ini masih sebagian. Tapi kami berhenti dengan adanya pandemi di mana untuk pembelajaran tatap muka dihentikan. Oleh karena itu kami juga ikut berhenti, tapi apabila nanti SMA, SMK itu sudah pembelajaran tatap muka lagi, akan kami lanjutkan untuk perekaman di tingkat SMA, SMK itu. Info ini sekedar ibu-ibu. Kalau kami insya Allah untuk yang pendidikan kejar paket, dalam hal ini adalah kejar paket C, dan mungkin di pendidikan non formal kami insya Allah masih bisa Bapak untuk membantu mewujudkan KTPL bagi siswa usia 17 tahun. Hanya tetapi kalau untuk ke pendidikan formal, memang kalau di SMA SMK masuk cabang dinas. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih masukannya. Baik, kemudian lanjut ada yang memberikan masukan saran ini dari Pak Israel Jakob. Mas Bobi untuk di spotlight. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang kami kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih bisa bergabung karena memang ada sedikit sedikit masalah yang kami sedang hadapi saat ini
karena kami dalam 2 bulan ini kan mengadakan vaksinasi. Vaksinasi masih 18 tahun ke atas bersama dengan Poltekkes. Lalu mulai tanggal 17 kemarin kami kerjasama dengan Unisma ini untuk nyasar anak-anak muda ya, usia 12 tahun ke atas, sesuai dengan arahan daripada Pak Menko Marves. Nah, di sini kami ketemui ternyata banyak anak-anak ini belum memiliki NIK. Di NIK bukan banyak ya, ada maksudnya. Sehingga kalau ini diantrikan untuk divaksin, membuat antrian ini mengular karena kan macet gara-gara pikirnya itu masih belum ketemu karena tidak ada NIK-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami minta tolong kalau baiknya bagaimana ya supaya kami mulai minggu depan kali yang Poltekkes pun juga bisa kami buka untuk vaksinasi anak-anak usia sekolah karena ada giat direncanakan sekolah mau dibuka. Kalau sudah bisa divaksin kan jauh lebih baik. Kira-kira cuma masalah itu aja, NIK untuk piker. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Israel Yaakob. Ini barangkali mungkin langsung saya tanggapi karena ini berkaitan dengan bidang tugas kami sehari-hari. Baik Pak Israel, barangkali mungkin untuk yang belum punya NIK, silahkan didaftarkan ke Disduk. Akan kami, kalau memang yang bersangkutan itu belum terdata di daerah lain selain Kota Malang, nanti akan kita terbitkan NIK-nya. Karena akan kami lakukan verifikasi dulu untuk penerbitan masyarakat penduduk yang belum memiliki nomor induk kependudukan. Ini yang perlu kami verifikasi dulu agar nanti kalau kita terbitkan NIK agar tidak terjadi duplikasi kalau yang bersangkutan ternyata sudah punya NIK di luar Kota Malang. Karena nanti kalau sudah kita terbitkan baru lagi ternyata yang bersangkutan itu mempunyai NIK di luar Kota Malang menjadi duplikat, justru malah datanya terkunci. Ya, karena akan kita verifikasi dulu. Barangkali mungkin kalau tidak terlalu banyak orangnya, barangkali mungkin yang bersangkutan bisa diajak ke Disduk, akan kami verifikasi, kami wawancara. Nanti kalau memang hasilnya itu memang tidak diketemukan NIK-nya, akan kita terbitkan NIK baru. Ini memang menjadi kebijakan dari pusat bagi masyarakat yang belum memiliki NIK agar bisa divaksin itu untuk diterbitkan NIK. Kalau masih ada waktu secepatnya monggo Pak Yaakob, nanti akan kita fasilitasi untuk penerbitan NIK-nya kalau memang yang bersangkutan belum memiliki nomor induk kependudukan agar bisa mengikuti vaksin. Tolong tanya Bapak, ini kalau kami mau memberi informasi kepada kelompok sekolah ya, biasanya kami undang kelompok sekolah gitu, sebelum datang. Apakah kelompok ini kami minta untuk menghubungi siapa di Dispenduk itu, Bapak? Ya, bisa langsung ke informasi Bapak, ke saya bisa, ke Kabid Informasi. Kalau memang ini melalui lembaga, barangkali mungkin nanti kami bisa komunikasi dengan lembaga tersebut. Kalau memang jumlahnya banyak, kami nanti akan datang ke sana, Bapak, akan kita datangi. Ya, tidak terjadi penumpukan atau gerombolan ya. Ya, ini supaya nanti lancar ya Bapak. Kalau bisa nanti kami di WA, saya harus berhubungan dengan siapa supaya kami bisa linkin aja sekolah atau kelompok-kelompok itu kepada Dukcapil, mungkin Bapak atau siapa ya. Siap, monggo nanti. Gitu ya. Supaya lancar. So kami kalau nunggu banyak nanti kelamaan nanti kita ya kan. Iya. Kalau nggak salah Pak Yaakob sudah punya kontak saya, dulu pernah kontak-kontakan dengan saya. Pak Darmanto, Bapak. Oh ya. Iya. Dulu kita pernah kontak-kontakan. Coba nanti Bapak kontak kami. Ini HP ini baru di reset. Ya ampun. Siap Bapak. Tolong ya. Terima kasih banyak. Kami baru tahu
tahu, ternyata loh ini ada apa kok? Ada yang bisa punya nick, ada yang nicknya tidak bisa dibuka, dipikir. Nah, makanya nanti yang di Poltekkes supaya tidak mengular lagi masalah apa antrian, kami coba nanti sekolah atau komunitas tertentu biar dengan Dukcapil. Kalau memang sudah punya nick tapi tidak bisa dibuka, nanti akan kita verifikasi, kita update ulang lagi, Bapak. Ya bisa dibuka nanti untuk nicknya. Wah, luar biasa. Matur suwun sangat loh, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, mungkin di belakangnya Pak Israel Yakob mungkin masih ada yang ingin memberikan masukan, saran. Monggo dipersilakan. Atau sudah cukup? Baik, Ibu Bapak, Mas Bobi, kok videonya off semua? Masih masuk, Pak Dan? Ya, kok videonya kok off semua peserta? Enggak, ini masuk ini. Mungkin dari Pak Darnya yang putus. Bentar, Pak, dicek dulu, Pak. Di sini nyala semua, Pak. Ya, kok mati semua? Baik, untuk selanjutnya barangkali mungkin masih mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis di ruangan saya. Nah, barangkali mungkin masih ada yang ingin menyampaikan masukan ataupun saran. Monggo silakan bisa angkat tangan atau menuliskan lewat raise hand-nya. Atau sudah cukup barangkali mungkin masukan saran. Baik, Ibu Bapak, barangkali mungkin karena waktu juga sudah semakin siang, sudah menunjukkan pukul 11, barangkali mungkin kalau memang sudah tidak ada masukan, saran dari Ibu Bapak serta peserta rapat koordinasi ini barangkali sebelum kita akhiri, saya mau cek dulu dari Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi, atau yang mewakili, apakah masih ikut bergabung di ruang Zoom meeting ini? Pak Muji dari DP3A Provinsi, apakah masih bergabung? Baik, kalau sudah dari provinsi sudah live dari forum ini, saya kira pertemuan dalam rangka rapat koordinasi tim pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang tahun 2020
satu ini bisa kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu kehadiran Ibu Bapak sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Dan semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan pada forum ini ada guna dan manfaatnya bagi kita khususnya dan umumnya bagi warga masyarakat Kota Malang dalam rangka untuk mendapatkan pemenuhan hak sipilnya berupa dokumen administrasi kependudukan. Ibu Bapak yang kami hormati, forum rapat ini adalah rapat yang pertama kali. Untuk selanjutnya nanti akan ada rapat lagi. Yang kedua, barangkali mungkin nanti kita akan bertemu lagi. Dan apabila masih kondisi masih pandemi masih seperti ini, barangkali mungkin nanti kita ketemunya pun juga akan melalui virtual semacam ini. Tapi kita berdoa, berharap agar kondisi di luar sana, pandemi sudah segera berlalu, sehingga kita bisa bertemu langsung, bertatap muka, sehingga kita bisa bersilaturahim dengan di ruangan yang tidak melalui dunia maya. Ibu sekalian kami hormati, saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atensi, peran serta dari Bapak sekalian. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan pesan dari Bu Edna tadi berkaitan dengan masalah inventarisasi masalah dan aksi dukungan. Barangkali mungkin nanti formulir akan dikirim melalui link yang lain, melalui WA untuk bisa diisikan yang akan dipakai nanti sebagai acuan tim dalam rangka untuk ke depan dalam perbaikan pelayanan admin di Kota Malang. Kami sangat memerlukan masukan dan saran, baik itu masalah, inventaris masalah maupun aksi dukungannya, sehingga tim ini nanti bisa bekerja efektif dalam rangka untuk mencapai target yang telah diberikan secara kami oleh nasional. Baik Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita tetap diberikan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita tetap diberikan kesehatan, kita tetap menjaga prokes demi kebaikan, demi kesehatan diri kita, keluarga, teman, sahabat, di lingkungan kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada khilaf kata, kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sekalian untuk bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih.